Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Tirta Firdaus dari Rekayasa Perancangan Mekanik di Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas 3 yaitu kondisi logika if else. Dimulai dari kondisional. Kondisional adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan program menjalankan blok kode yang berbeda berdasarkan kondisi yang benar atau salah. Nah, konsep dasar dari if else itu adalah if else itu dalam Python adalah sebuah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan atau mengontrol aliran program. Konsep ini memungkinkan sebuah program untuk menyalakan apakah kondisi benar atau salah. Setelahnya, program akan menjalankan blok kode yang sesuai berdasarkan evaluasi tersebut. Nah, mari kita uraikan. Nah, if adalah kata kunci dalam Python yang digunakan untuk membuat sebuah pernyataan kondisional. Jika hasilnya benar, blok kode di bawah jika dijalankan. Jika hasilnya false, blok kode di bawah jika dilewatkan. Nah, else itu adalah kata kunci ya, kata kunci yang digunakan untuk menangkap semua kasus lain yang tidak memenuhi kondisi if. Nah, else method tersendiri tidak memiliki kondisi sendiri. Nah, blok kode di bawah else hanya dijalankan jika kondisi if sebelumnya menghasilkan false. Nah, yang ketiga ada elif. Nah, elif itu merupakan singkatan dari else if. Nah, bisa disebut elif. Nah, digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan setelah if dengan elif. Kamu bisa memiliki sejumlah kondisi yang akan diperiksa secara berurutan. Nah, jika kondisi if menghasilkan false, kondisi berikutnya akan diperiksa dan seterusnya. Namun, saat kondisi elif menghasilkan true, blok kode yang sesuai akan dijalankan dan program melompati sisa pernyataan elif atau else. Nah, jika ada. Nah, selanjutnya ada sintaksis if else. Nah, sintaksis if else tersendiri dalam Python mengacu pada aturan penulisan kode dalam menggunakan struktur kondisional if else. Nah, berikut penjelasannya. If itu diikuti oleh kondisi yang ingin kamu periksa. Kondisi ini harus menghasilkan nilai boolean, yaitu true atau false. Kondisi. Kondisi umum adalah ekspresi perbandingan, tetapi bisa juga berupa nilai atau ekspresi lainnya yang menghasilkan nilai boolean. Selanjutnya ada titik dua. Setelah kondisi kamu harus menambahkan tanda titik dua. Titik dua menandakan kamu telah selesai menulis kondisi dan siap untuk menulis blok kode yang akan dijalankan jika kondisi tersebut. Selanjutnya ada indentasi. Setelah titik dua, kamu perlu memberikan indentasi. Biasanya satu tab atau 4 spasi. Sebelum menulis blok yang dijalankan itu, blok kode ini bisa terdiri dari satu atau lebih baris. Semua baris yang memiliki indentasi yang sama setelah itu akan dianggap sebagai bagian dari blok kode yang sama. Nah, terakhir ada else. Else digunakan untuk menangkap semua kondisi lain yang tidak memenuhi kondisi if. Nah, sama seperti if, else harus diikuti oleh titik dua dan blok kode yang diindentasi. Nah, kita selanjutnya ada fungsi percabangan if itu. Nah, apa sih fungsi percabangan dari if itu? Mulai dari program percabangan yang sederhana terlebih dahulu agar mudah dipahami dan sebagai landasan belajar Python dasar. Percabangan if ini digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Percabangan ini digunakan untuk mengeksekusi program jika kondisi bernilai benar atau true dan jika kondisi bernilai salah atau false. Maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Blok kode if pada Python strukturnya seperti ini. Nah, ini itu adalah contoh struktur dari blok kode if pada Python. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau ini adalah contoh penggunaan if pada Python. Nah, bagaimana sih penggunaan if pada Python? Nah, kurang lebih seperti ini belanja total input if ini seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, fungsi percabangan else if itu adalah pengambilan keputusan dengan kondisi if else if merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan else if kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else, bedanya kondisi else if bisa banyak dan tidak hanya satu. Contoh penggunaan else if. Nah, kurang lebih seperti ini.
Kalian bisa lihat pada tabel yang saya sediakan di sini ya. Nah, kalau sudah jelas kita lanjut. Nah, eh, ini adalah fungsi percabangan if else. Nah, fungsinya tersebut adalah untuk pengambilan keputusan dengan kondisi if else, tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Contohnya kayak kondisi if else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar true, maka kode dalam if akan dieksekusi. Nah, tetapi jika kondisi bernilai salah atau false, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Nah, berikut adalah contoh penggunaan if else. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa kalian lihat pada tabel yang saya sediakan di sini. Nah, selanjutnya boolean. Apa itu boolean? Kayak boolean itu adalah sebuah tipe data yang memang hanya memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah. Nah, benar atau salah. Dalam bahasa pemrograman nilai true atau benar dapat diganti atau dialihkan menjadi satu. Sedangkan nilai false atau salah dialihkan menjadi nol. Nah, contohnya dalam pembuatan kode program adalah saat kita harus menentukan apakah angka tersebut itu genap atau ganjil. Nah, berdasarkan input pengguna. Dengan kondisi ini, maka kita harus melakukan cek terlebih dahulu apakah angka tersebut bisa menjadi 2 untuk mendapatkan hasil genap. Nah, jika tidak bisa, maka akan dihasilkan angka ganjil. Tipe bolan itu sendiri yang akan digunakan untuk menampung kondisi tersebut. Nah, apakah dalam kondisi benar atau kondisi yang salah. Nah, lebih jelasnya saat mempelajari sebuah kondisi percabangan dalam program seperti if. Nah, tadi kan pengertian dari boolean. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari boolean tersebut. Nah, boolean itu berfungsi sebagai pengambilan keputusan. Boolean itu menentukan pot mana yang akan diikuti program berdasarkan kondisi yang bernilai true atau false. Nah, yang kedua ada operasi logika. Boolean memungkinkan operasi logika seperti AND, AND, OR, NOT. Operasi ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi boolean. Nah, yang ketiga ada pengujian kondisi. Apa sih pengujian kondisi itu? Nah, pengujian kondisi itu biasanya programmer ini menguji apakah suatu kondisi sudah terpenuhi atau tidak. Pengendalian program flow, pengendalian loop, atau literasi log, will, atau for biasanya menggunakan kondisi boolean untuk menentukan kapan loop harus berhenti. Nah, yang terakhir ada representasi status. Nah, boolean mempresentasikan status on atau off, va atau tidak, aktif atau tidak aktif, kurang lebih seperti itu kalau representasi status. Nah, kita akan bahas flowchart. Flowchart itu adalah diagram atau bagan alur yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan langkah, keputusan, dan alur dari suatu proses atau prosedur. Nah, apa sih fungsi dari flowchart itu sendiri? Nah, yang pertama ada visualisasi proses, menggambarkan secara visual langkah-langkah yang harus dilalui dalam suatu proses. Yang kedua ada mempermudah pemahaman. Nah, contohnya adalah membuat proses yang kompleks menjadi lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya ada membantu identifikasi masalah, membantu menentukan kesalahan atau kekurangan dalam suatu sistem atau proses. Nah, terus ada alat komunikasi. Nah, sebagai alat komunikasi itu menjadi alat komunikasi yang efektif antara anggota tim dalam proyek karena dapat mengurangi resiko salah penafsiran. Yang terakhir ada merencanakan dan menganalisis. Ya, kalau merencanakan dan menganalisis ini digunakan dalam perancangan, analisis, dan optimasi alur kerja. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari flowchart sendiri. Kurang lebih seperti ini contoh dari flowchart sendiri. Nah, flowchart sendiri seperti ini contohnya. Kalian bisa pahami tabel yang saya kasih di PPT ini ya. Nah, selanjutnya ini ada bagian-bagian dari simbol-simbol pada flowchart ini. Nah, simbol pada flowchart ini nih. Nah, yang pertama ada flow direction symbol. Nah, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini nih disebut juga dengan connecting line. Nah, yang kedua ada terminator simbol. Terminator simbol itu apa sih? Kayak simbol untuk permulaan, start atau akhir dari suatu kegiatan itu.
Nah, yang ketiga ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk, yaitu penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Terus ada konektor simbol, yaitu eh, simbol untuk keluar atau masuk, atau juga bisa penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Processing yang selanjutnya ada processing simbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, selanjutnya ada simbol manual operation. Nah, simbol yang digunakan ini untuk menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Nah, selanjutnya ada simbol detection. Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, selanjutnya ada simbol input atau juga output. Nah, bisa dibaca secara tersendiri ya. Nah, selanjutnya ada simbol manual input, simbol preparation, simbol predefine, proses, simbol display, simbol disk, simbol magnetic tab unit, simbol punch card, simbol dokumen. Nah, kurang lebih seperti itu simbol-simbol pada flowcard. Eh, Nah, sekarang kita akan mengaplikasikannya pada aplikasi Scratch ya. Dimulai dari Scratch terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara pengoperasian pada Scratch itu. Nah, jangan lupa pertama-tama kita menggunakan ini when ini klik. Seperti biasa untuk memulai suatu program kita harus menggunakan ini terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menggunakan template yang sudah saya kerjakan. Template-template ini akan saya jelaskan satu persatu bagaimana cara pengoperasiannya tersebut. Nah, di sini setelah when click it ini ada X untuk menanyakan di berbagai negara itu batas minimal untuk mengemudi itu yang legalnya itu untuk umur berapa sih sebenarnya. Di sini saya mengambil contoh dari empat negara yaitu South Africa, Meksiko, India, dan juga Prancis. Nah, di sini ada setnya. Set ini untuk menentukan negara mana yang kamu akan pilih. Misalkan country kan negara. Nah, kamu bisa memilih contohnya misalkan satu di sini country itu untuk memilih keempat dari negara ini. Nah, selanjutnya ada selanjutnya berarti berapa umur kamu nanti akan ditanyakan pada pemrograman ini. Nah, di sini ada set use age ini untuk menentukan umurnya. Di sini misalkan di South Africa ini, nah di negara South Africa ini batas usia mengemudi yang legal itu adalah 16 tahun. Nah, jadi kalau misalkan kita usianya 19 tahun berarti you can drive, berarti kita bisa mengemudi di sana atau legal bisa mengemudi. Nah, selanjutnya kita akan mengambil contoh di negara Meksiko. Nah, di negara Meksiko itu usia mengemudinya adalah kurang lebih 17 tahun. Nah, kalau kita berumur lebih dari 17 tahun atau 17 tahun, kita bisa mengemudi di sana. Kalau tidak, berarti kita tidak bisa mengemudi di sana. Nah, selanjutnya kita juga akan mencoba pemrogramannya ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, where do you want to drive? Misalkan kita ambil di South, coba kita ambil di South Afrika. Nah, berapa umur kamu kayak misalkan kita kan di negara Afrika kan batas umur minimal untuk mengemudikan adalah 16 tahun ya. Sedangkan saya sudah berumur ulang-ulang South Afrika. Nah, batas usia mengemudi di South Afrika itu ada 16 tahun, kategori usia 16 tahun. Nah, coba saya isi dengan usia saya 19 tahun misalnya. Nah, you can drive berarti saya bisa mengemudi di sana karena eh, usia saya sudah lebih dari 16 tahun atau lebih dari 16 tahun. Jika belum usianya belum cukup untuk 16 tahun itu, kita pasti di sini akan diberikan kata you can. Misalkan kita ulang ya. Nah, kita di South Africa lagi. South Africa. Misalkan kita usia kita 15, kita tulis di sini. Nah, you can drive berarti kita tidak bisa mengemudi
di Afrika itu karena kita usianya belum cukup dari 16 tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pemrograman. Setelah saya menjelaskan pada aplikasi Scratch, sekarang saya akan menjelaskan pada aplikasi Replit, yaitu eh, di mana pengkodean ini akan digunakan. Nah, di sini saya sudah menggunakan, saya sudah menggunakan template saya. Nah, di sini berikut adalah template saya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa sih itu country, user edge, if country itu apa. Nah, contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, country itu untuk di mana kamu akan mengendarai itu. Jadi kayak country kan negara itu. Jadi kayak kita ambil contoh dari 4 negara ini, misalkan South Africa, Meksiko, India, atau juga Prancis. Nah, di sini pada user edge ini adalah untuk menanyakan kayak umur kamu itu berapa, berapa umurmu. Kayak misalkan kita legal di South Africa itu batas usianya adalah 17 tahun untuk mengemudi di sana. Nah, kalau kurang dari 17 tahun itu akan eh, you can drive atau enggak atau tidak kamu tidak bisa mengemudi di sana. Nah, sedangkan kalau misalkan usia kamu 17 tahun atau lebih, kamu bisa mengemudi di sana. Nah, selanjutnya ini ada di India. Nah, di India ini batas usia untuk mengemudi di sana adalah 18 tahun atau lebih. Nah, jika kamu kurang dari 18 tahun, berarti kamu tidak bisa mengemudi di sana, you can drive di sana. Kalau misalkan kita usia 18 tahun atau lebih, kita bisa mengemudi di sana. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada Prancis. Kalau di Prancis kan usia usia mengemudinya adalah 18 tahun. Berarti kalau kita usia 18 tahun ataupun lebih, di sana kita bisa mengendarai mobil di sana. Sedangkan kalau misalkan kita usianya 18 tahun kurang, atau misalkan kita ambil contoh dari 15 tahun, misalnya kita mau ambil contoh usia 15 tahun, nah berarti kamu tidak bisa mengemudi di sana, atau enggak kamu harus bersama pendamping kamu, atau enggak kamu tidak bisa menyetir mobil di sana. Kurang lebih seperti itu. Berikut contoh dari pengaplikasian pada aplikasi Scratch maupun aplikasi Python. Nah, terima kasih teman-teman.